Para pemirsa UJ-TV, sesaat lagi kita akan menyaksikan program UJ Talk. Dalam program UJ Talk akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti bisa akan membuat diskusi menarik, mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak penasaran kan tema apa yang akan diangkat dalam UJ Talk kali ini? Makanya stay tune terus di UJ-TV, kita saksikan UJ Talk sesaat lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami di sini akan membahas tema kesiapan sumber daya manusia dan rantai pasok material konstruksi dalam pembangunan IKN. Seperti pemirsa ketahui, sekarang sudah dimulai pembangunan ini dengan proses konstruksi, dan tentunya sebelum proses konstruksi diperlukan adanya SDM yang tangguh dan juga rantai pasok untuk mempersiapkan pembangunan IKN. Nah, para pemirsa, pada hari ini kita berbahagia sekali telah hadir di studio dan juga melalui daring para narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Nikodemus Daud, MSI. Beliau adalah Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR. Yang kedua ada Dr. Diani Sadiawati SH LLM. Beliau adalah Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Beliau berdua akan hadir melalui Zoom secara daring. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur Yuwono Imanto MBA MArs. Beliau adalah Direktur PT Propan Raya dan penulis buku Collaborative Innovation serta beberapa buku arsitektur yang lain. Pak Yuwono ini jauh-jauh menemani saya di studio. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Yuwono. Selamat pagi Bu Irina. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk menemani saya di studio ini ya. Luar biasa sekali, jauh-jauh dari Tangerang ya Pak. Dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Baik. Nah, sebelum kita mulai dengan pemaparan atau penjelasan pertama dari narasumber pertama, yaitu Bapak Insinyur Nikodemus Daud, MSI, maka saya akan menyapa Pak Niko dulu nih. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi Bu Irina. Ya, Pak Niko, senang sekali Bapak berkenan hadir di sini nih. Biasanya sibuk banget ya Pak. Siap. Ya, Bapak, ini Pak, mungkin sebagai Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR nih,
menjadi salah satu yang tersibuk ya saat ini untuk mempersiapkan SDM dan rantai pasok untuk pembangunan IKN. Tapi sebelum kita nanti mendengarkan penjelasan dari Pak Niko, kita sapa dulu narasumber kedua, Ibu Diani, Dr. Diani Sadiawati SHLRM. Selamat pagi Bu Diani. Selamat pagi Bu Rina, selamat pagi Pak Niko, selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi Ya. Ibu. Selamat pagi. Senang sekali Bu, Ibu juga berkenan hadir nih. Beliau dari tim transisi otorita IKN ya. Jadi ini penting juga, ini sibuk juga nih Ibu bolak-balik ke IKN ya Bu dari kantor di Jakarta. Iya. Baik. Sebelum kita ke Pak Niko lagi, para pemirsa, mari kita tayangkan dulu VT atau video tapping pertama mengenai kegiatan rantai pasok dan sumber daya material dan peralatan konstruksi dari Kementerian PUPR. Silakan. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi memiliki salah satu tugas dan fungsi, yaitu pengolahan data material, peralatan, teknologi, dan tingkat kandungan dalam negeri konstruksi yang sangat erat kaitannya dengan pembinaan rantai pasok sumber daya konstruksi. Berikut rangkuman beberapa kegiatan pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi yang telah dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Kegiatan sosialisasi atau promosi kebijakan dengan seluruh stakeholder terkait, mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi, serta produsen material dan pemilik peralatan konstruksi. Kegiatan ini menjelaskan mengenai Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Selanjutnya, kegiatan audiensi bersama dengan berbagai asosiasi dan perusahaan terkait material konstruksi, meliputi material semen, baja konstruksi, baja ringan, beton pracetak dan prategang, aspal minyak, aspal buton, cat, kaca, keramik, dan kayu, serta produsen dan agen tunggal peralatan konstruksi. Selanjutnya, kegiatan business matching yang telah diselenggarakan sebanyak 4 tahap selama tahun 2022. Bisnis matching seperti ini sangat bermanfaat untuk menjembatani kebutuhan dan pasokan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan rantai pasok dalam negeri tanpa produk impor. Didukung oleh sistem informasi material dan peralatan konstruksi di laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami sangat mengapresiasi acara business matching dalam rangka mempertemukan antara asosiasi dan produsen dengan user, dalam hal ini PPK. Business matching ini memberikan semangat dan peluang kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan distribusinya agar mampu mendukung percepatan pembangunan Indonesia yang berkualitas dan berestetika. Kami dari asosiasi yang menghimpun produsen-produsen keramik sangat siap untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik pemerintah maupun swasta. Berikut beberapa liputan media dalam mendukung kegiatan pembinaan rantai pasok sumber daya konstruksi. Serta berbagai kegiatan pembinaan lainnya yang telah diselenggarakan maupun dihadiri, seperti kegiatan fokus group discussion, workshop, seminar, kegiatan kunjungan lapangan produsen material konstruksi, serta termasuk kegiatan dalam rangka penyiapan pembangunan IKN dan pelatihan tenaga kerja konstruksi IKN. Para pemirsa, kembali ke studio. Kami di sini di segmen pertama dari seri 31 UG Talks eksklusif IKN. Dan sekarang kita akan menyapa narasumber pertama, yaitu Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI. Bapak, halo Pak Niko. Ya, Pak Niko, tadi melihat dari video dari yang ditayangkan itu sudah kelihatan ya Pak kesibukannya ini Pak ya.
kesibukan dari Direktorat Bapak ini, Pak. Jadi luar biasa sekali sebagai salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR, Pak, khususnya Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Mohon dapat dijelaskan mengenai peran dan tupoksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR. Monggo Pak Niko. Baik, terima kasih Bu Rina. Direktorat Kelembagaan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR. Yang menjadi tugas kami sesuai dengan namanya adalah kelembagaan dan sumber daya konstruksi, berarti bicara kelembagaan, bicara sumber daya konstruksi. Kelembagaan itu meliputi Pemda, OPD, swasta, pemerintah itu seperti juga ada asosiasi memang juga merupakan bagian yang kami juga kelola. Nah, di sisi lain terkait sumber daya konstruksi meliputi dari material, ada peralatan, ada teknologi, juga ada tentunya SDM yang merupakan tugas Direktorat KPK. Nah, bagaimana tugas kami? Tugas kami adalah melakukan pencatatan, kemudian juga berusaha mendapatkan data-data selengkapnya terkait sumber daya tadi itu untuk bisa kita mencapai suatu keseimbangan antara supply dan demand. Itu kata kunci. Bahwasanya yang namanya pembangunan infrastruktur akan menjadi bagus, menjadi cepat, tepat waktu, tepat mutu apabila supply dan demand-nya seimbang by time, by zone. Zonanya juga waktunya. Jadi itu kira-kira tugas kami, sehingga ini memerlukan banyak sekali kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk bisa mencapai hal seperti itu. Demikian Bu Iriani. Baik Pak, terima kasih Pak. Menurut Bapak, mengenai penting peran dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR ini Pak? Penting perannya ini bagaimana dan mengapa kita perlu nih membahas pada pagi ini pentingnya peran tersebut Pak? Pembangunan infrastruktur dimanapun bisa saja IKN atau di Indonesia ini tentunya memerlukan rantai pasok. Semuanya perlu. Kalau tidak tersedia rantai pasok, maka pasti tidak akan terbangun infrastruktur ini. Nah, pertanyaannya adalah kapan disiapkan materialnya, bagaimana kondisi alatnya, juga teknologi, juga SDM-nya. Ini yang menjadi hal yang sama-sama harus kita juga siapkan. Nah, tugas kami di situ dari Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi melakukan pencatatan semuanya. Tentunya semua kalau akan baik sistemnya, ya, karena kalau tanpa sistem tentu tidak mungkin. Kita juga sudah tahu bersama bahwa tadi disampaikan dalam video, kami juga sudah punya namanya CMPK, Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi, di mana semua produsen mencatatkan material di sana. Terus tadi Pak Yu juga mencatatkan propan di sana juga. Kemudian juga alat demikian juga pemilik mencatatkan ke sana. Hingga ke depan semua hal, semua yang terkait dengan MPK ini dapat kami data dengan selengkap-lengkapnya, dapat kami ketahui kapasitas produksi daripada produsennya, pabriknya, dapat kami ketahui kondisi daripada alatnya, juga teknologi dan SDM-nya, sehingga saat pembangunan itu tidak tenang. Oh, ternyata tersedia semuanya, sehingga kami tidak lagi bingung, tidak lagi kapan datang barangnya, kapan tersedianya, dan usahakan itu adalah by time by zone, karena posisi yang ada di Indonesia ini kan agak kita Nusantara, kita ada negara kepulauan di mana pada saat tertentu mungkin semen ada di Sulawesi dia kekurangan, ternyata ada di Jawa dia kelebihan, dia oversupply di Jawa. Nah, ini perlu dilakukan satu keseimbangan supaya semuanya bisa dapat tercapai dengan baik. Demikian Bu Irena. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya rantai pasok ini cukup kompleks ya Pak ya. Tadi kalau tidak salah ada 4 faktor ya Pak. Yang pertama tadi adalah material konstruksinya ya Pak. Kemudian yang kedua SDM-nya. Kemudian yang ketiga teknologi Pak ya, betul? Kemudian yang keempat adalah peralatan ya Pak ya. Betul Pak ya. Nah, semuanya itu dihandle dalam Direktorat Bapak. Betul Pak? Untuk yang material, teknologi dan alat kami, untuk yang SDM
itu secara prinsip berada di bawah Direktorat KPK tapi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Oke. Jadi artinya tetap bagian kami koordinasi juga untuk itu. Oke, jadi koordinasinya ada vertikal, ada horizontal ya Pak, betul Pak? Iya. Ada juga ke bawah juga Bu, jadi betul. Oke, nah Bapak Ibu, para pemirsa, saya tadi belum mengemukakan Pak Insinyur Nikodemus Daud MS ini dulu S1-nya dari UGM. Coba tebak apa? Teknik nuklir. Luar biasa sekali ya Pak ya. Waduh, kayak serem gitu Pak dengar kata-kata nuklir Pak. Apa itu ada hubungannya dengan material ya Pak? Kayak kalau orang awam nih Pak. Iya, kalau orang awam dengar kata nuklir tuh serem loh Pak. Tapi apakah ada kemungkinan memakai energi nuklir juga nih Pak di IKN Pak? Ini out of the box sekali Pak ya. Ada nggak Pak kemungkinan itu Pak? Nah, ini kalau saya rasa sih di dunia ini negara yang maju pasti pakai PLTN di dunia ini. Ibu coba cari negara-negara yang maju yang tidak pakai yang mana sih gitu kan. Dan sekarang teknologi nuklir sudah jauh lebih maju dari zaman saya sekolah dulu. Kita sudah, dan saya juga kemarin kebetulan saya juga masih ada dalam grup-grup kami nuklir sehingga kami juga mengikuti hal tersebut. Nah, sebelum sana saya sedikit flashback dulu nih Bu. Ya. Bahwa nuklir itu seperti radiasi juga nuklir. Ya, kita misalnya datang kita mau melakukan fototoraks itu sudah radiasi dan sudah nuklir sebenarnya. Iya. Jadi bukan suatu hal yang kita itu harus takutkan karena di semua tempat ada radiasi. Tinggal tubuh kita memang harus kuat dan harus sehat. Yang kedua juga tadi bahwa sekarang sudah teknologi sudah cukup maju sehingga sudah sangat mengurangi terkait dengan bahaya terjadinya seperti kejadian di Rusia dulu sudah sangat jarang, bahkan kemarin saat terjadinya tsunami di Fukushima itu kan juga orang meninggal bukan karena PLTN. Jadi sudah sangat luar biasa teknologi yang maju sekarang. Kalau bisa dipakai alangkah baiknya gitu kan. Ya, Pak. Kemungkinan selalu ada. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ada ya Pak. Kita siapa tahu masih bisa mengalami penerapan itu kalau IKN sudah pindah di Nusantara. Amin. Kemudian para pemirsa, Pak Niko ini S2-nya dari Setiami dan beliau sekarang jabatannya justru menjadi direktur kelembagaan yang tentunya ini akan menjadi koordinator ya Pak ya antar direktorat dan juga dengan stakeholder di luar mungkin Pak ya. Nah mungkin ini Pak terkait dengan stakeholder di luar mungkin sekarang prinsipnya pentahelix ya Pak, betul Pak? Nah, bagaimana Pak peran direktorat di bawah pimpinan Bapak ini pada waktu melakukan kolaborasi dengan para stakeholders dalam rangka mendukung pentahelix ini Pak dalam proses pembangunan IKN? Monggo Pak, dijelaskan. Betul sekali. Ini contohnya Pak Yuwono juga sama dengan kami sering sekali berdiskusi, kami ajak bicara perguruan tinggi, juga dunia industri konstruksi, juga kami diskusi dengan para pakar-pakar Pemda dan semuanya pasti kami ajak bicara. Pembangunan infrastruktur itu merupakan kolaborasi kita bersama sehingga kalau kita mencapai hasil yang baik, hasil kita bersama, hasil bagaimanapun itu adalah hasil kita bersama, maka harus bersama-sama kita dukung. Nah ini dia. Dari sisi bahkan kalau kita bicara tadi ada rantai pasok, dari sisi awal kita punya beberapa tier. Jadi tier pertama itu adalah yang ada di kami ini semua sebagai langsung pengguna. Nanti ada tier kedua itu adalah terkait dengan juga penyedia. Nanti ada tier ketiga itu sudah sampai kepada rantai pasok dan tier 4 adalah di hulu sekali yang merupakan bagian daripada SDM untuk produksinya untuk bahan tambang. Nah ini semua perlu koordinasi dan kita semua berkolaborasi tadi pentahelix. Karena demikian, karena material, alat, teknologi SDM semuanya berkembang, tidak semuanya berkembang terus. Dari hari ke hari
dari minggu ke minggu, tahun ke tahun. Maka kami selalu mengharapkan bahwa dan kolaborasi itu akan memberikan berbagai macam inovasi ini. Apalagi kita bicara mengenai sini ada Gunadarma, tentu inovasi-inovasi yang semakin baik akan semakin mempercepat pembangunan. Contoh lagi inovasi terkait dengan apa? Building information modeling. Saya kira semua sudah sama-sama tahu. Nah itu Pak. Gunadarma sudah pakai itu, maka itu bisa Pak. Untuk bisa mempercepat kemajuan pembangunannya. Itu Bu Irina. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini sangat penting ya kolaborasi Pentahelix ini. Dan tentunya kita sekarang mengingat urgensi nih Pak ya. Kan kita targetnya tahun 2024. Agustus itu sudah pindah ya, sudah upacara kemerdekaan Pak di IKN ya Pak ya. Nah seperti halnya di sini kami di UJ TV juga punya program Pak. Jadi UJ Talks eksklusif IKN ini yang ditayangkan setiap Senin pukul 8.30 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ini juga akan berlangsung terus para pemirsa insya Allah sampai Agustus 2024 ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan selalu setia menemani Anda yang ingin mengetahui tentang perkembangan pembangunan IKN baik dari berbagai bidang dan sisi pandang, dan tentunya kita setia dengan memberikan informasi-informasi yang berisi nilai-nilai edukatif dan informatif dari berbagai pihak yang berkompeten dan juga berkaitan dengan proses pembangunan IKN ini. Nah tentunya dengan urgensi waktu yang hanya cuma nggak sampai 2 tahun ya Pak Niko, boleh diceritakan sedikit nih apakah ada percepatan atau apa nih yang dilakukan oleh mungkin sebentar aja Pak untuk sebelum penutupan urgensinya ini, monggo Pak. Karena urgensi tadi maka sudah menyatakan dalam IKN bahwa pembangunan itu kami menggunakan teknologi pun namanya Building Information Modeling. Ya. Jadi dengan teknologi itu maka kita bisa dari awal sudah mengetahui seperti apa akan jadinya. Nah sekarang kami sudah melakukan pelatihan untuk mendapatkan ribuan tenaga ahli yang mampu untuk menggunakan Building Information Modeling. Aplikasinya ada Trimble, ada juga Autodesk dan seterusnya itu, sehingga ke depan saat sudah mulai jalan pembangunan semuanya sudah siap. Demikian. Terima kasih Pak Niko dengan pemaparannya. Dan para pemirsa, kita break sejenak untuk melihat tayangan berikut ini sebelum kita ketemu lagi di segmen kedua. Silakan. Lestarikan buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup belanak, tolong panggangkan. Museum Tenggaro Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Tubuh den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan.
makan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subur dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Subur dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Para pemirsa UJ TV, kembali jumpa dengan kami di sini dalam acara UJ Talks eksklusif IKN seri ke-31. Nah, para pemirsa, kita telah sampai di segmen kedua yang akan membahas mengenai potensi dan kesiapan SDM sebagai pendukung pembangunan IKN. Dan telah bergabung bersama kami melalui daring Ibu Dr. Diani Sadiawati SHLLM. Halo Ibu, sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Baik, para pemirsa, sebelumnya saya sampaikan bahwa Ibu Diani ini menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, betul ya Bu? Betul Ibu. Ya, kemudian S2-nya Master Hukum ya Bu dari Leiden University ya Bu? Ya, betul. Di Belanda, oke. Kemudian S3-nya ini dari Universitas Diponegoro. Betul Bu? Betul Bu. Baik. Betul. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, kita di sini membahas tema mengenai potensi dan kesiapan SDM ini karena beliau ini adalah sebagai koordinator bidang sosial. Nah, itu Bu. Sebagai koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara. Wah, ini titelnya soalnya panjang banget Bu ya, ngapalinnya susah. Tapi beliau juga sebagai staf ahli Menteri PPN atau Kepala Bappenas bidang hubungan kelembagaan. Ya, baik. Nah, Ibu, ini sangat kompeten sekali ini membahas tentang potensi dan kesiapan bidang SDM dalam pembangunan IKN. Apa sih Bu? Mungkin masyarakat atau pemirsa belum tahu Bu. Apa peran dan tupoksi bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara ini Bu? Monggo dijelaskan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Rina. Saya mau koreksi dulu. Ya. Kan saya sekarang sudah selesai di Bappenas. Saya sekarang menjadi dan sekarang diminta untuk membantu di tim transisi. Oke. Nah, berkaitan dengan bidang tugas saya yang diberikan oleh dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2022, inti sebenarnya ada 8 koordinator bidang dan saya salah satunya. Dan inti dari tugas koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di lapangan. Lalu juga melakukan diskusi dan konsolidasi dengan berbagai kementerian, Pemda dan juga kementerian lainnya. Tentu ini kita karena ini namanya transisi sampai dengan nanti otorita IKN ini operasional. Insya Allah sekarang kita sudah ada SOTK dan sudah dilantik 5 deputi dan tentu sekarang pimpinan dan wakil pimpinan otoritas sekarang sudah alhamdulillah sudah terbantu. Nah, jadi itu kira-kira Bu Rina. Baik Ibu. Tugas. Dari tugas itu Ibu tentunya ini kita kan sekarang kalau mau melihat kesiapan potensi sumber daya ini Bu ya, kan ada sumber daya lokal, sumber daya nasional, mungkin sumber daya internasional mungkin ya Bu, karena kan IKN ini ditargetkan akan menjadi kota dunia ya Bu, tentunya secara bertahap ya.
Nah kalau sekarang nih Bu, kan dengan waktu yang hanya 2 tahun ini tentunya perlu percepatan ya Bu untuk mendapatkan sumber daya yang berkompeten ya Bu. Nah bagaimana nih Bu peran dari bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ini untuk mendukung kompetensi penduduk lokal Bu agar dapat turut serta berpacu dalam derap pembangunan IKN Nusantara ini Bu. Monggo Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Rina. Jadi sejalan dengan visi dari IKN itu sendiri, ya ada 3, menjadi kota dunia untuk semua, lalu menjadi kota yang berkelanjutan, lalu kota yang punya identitas nasional, tentunya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam rencana induk. Tentu kita tidak ingin masyarakat lokal ini hanya menjadi penonton. Saya rasa itu juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah untuk itu saya sebagai koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sejak bulan Juni sampai dengan saat ini sudah melakukan berbagai pelatihan untuk masyarakat lokal, dan memang sekarang ini kita fokuskan dulu di Kecamatan Sepaku, di Penajam Pasar Utara, untuk tentunya nantinya akan kita perluas di kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, bentuk pelatihannya sebenarnya nanti kita antisipasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan di IKN. Kita juga melihat dari sesuai dengan kapasitas yang ada di kecamatan masyarakat lokal di Kecamatan Sepaku, antara lain misalnya kita buat pelatihan kaitan dengan pembuatan roti dan kue, hidroponik, barista, menjahit, pengecitan, lalu salon, operator ekskavator, yang di sini tentu alhamdulillah kerjasama kami otorita dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam ini adalah Balai Latihan Kerja di Samarinda sangat intens, dan terima kasih tentunya walaupun ini memang sudah sejalan dengan undang-undang IKN bahwa sampai dengan otorita ini belum operasional, maka kementerian lembaga yang melakukan persiapan pembangunan untuk di IKN. Gitu kira-kira Bu. Dan sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih 300 orang yang sudah dilatih dengan berbagai pelatihan, dan tidak itu saja, pelatihan ini juga mendapatkan sertifikasi kompetensi, ya, dan tidak saja langsung di Kalimantan, tapi juga di luar BLK. Ini saya rasa sangat baik sekali kami lihat dari sisi otorita IKN. Ya, sangat menarik ya Bu mengenai ini. Tadi ada sertifikasi juga. Ya, beberapa segmen yang lalu, beberapa seri yang lalu kami juga membahas itu Bu tentang sertifikasi untuk kompetensi bagi para pekerja, dan itu tentunya bidang konstruksi ya Bu. Nah kalau ini ternyata Bu Diani tidak hanya pekerja konstruksi, ternyata SDM-nya ada juga di luar bidang konstruksi ya Bu ya. Tadi kan dikatakan ada kuliner, ada penjahit, fashion, dan seterusnya ya. Dan tentunya ini semua sangat berkaitan untuk mendukung IKN ya, meskipun di luar di luar bidang konstruksi ya Bu, karena kan nanti hasilnya dinikmati oleh masyarakat, dan masyarakat konstruksi juga membutuhkan dukungan dari bidang-bidang lain tentunya ya. Ada tadi disebutkan untuk bidang hidroponik atau pertanian, kemudian kuliner, fashion, dan seterusnya. Pokoknya segala lapisan masyarakat dengan berbagai profesi ya Bu yang ditangani ini Bu dari tim Ibu. Karena memang kan rencananya ini sampai dengan akhir tahun 2024 akan ada 260.000 pekerja ya terampil ya Bu ya. Sehingga ini menjadi potensi juga bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang-peluang ini. Nah ini tentu berbagai pelatihan yang dilakukan kerjasama antara otorita IKN dengan BLK ini menjadi sangat penting, dan ini pun kebutuhan-kebutuhan ini kami menanyakan langsung apa sih yang diharapkan, apa yang diinginkan gitu. Jadi insya Allah ini bottom up proses, dan ini juga disambut oleh otorita dan juga kementerian yang terkait. Begitu Bu. Terima kasih Bu Diani, sangat lengkap ya. Nah ini kemudian dengan komposisi tim transisi ini Bu, kan terdiri dari kementerian lembaga dan non kementerian lembaga.
Nah, bagaimana cara koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ini untuk mensinergikan tugas dan fungsinya dengan korbit-korbit yang lain, Bu? Seperti koordinator bidang perencanaan, bidang infrastruktur, dan pertanahan. Monggo, Bu. Ya, baik. Jadi sejak pertama tim transi terbentuk, memang kita sudah menerapkan yang namanya 4K, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsolidasi. Dan tentu dengan 8 koordinator bidang ini, kami harus saling membantu, saling berkomunikasi, apakah itu memang terkait dengan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kami harus juga berkoordinasi dengan bidang perencanaan, korbit bidang perencanaan, lalu dengan tata ruang karena terkait dengan masalah pertanahan gitu, dan juga bidang-bidang lain yang terkait dengan bagaimana kita akan menggagas yang namanya smart village misalnya. Nah, ini tentu 4K ini menjadi sangat penting, Bu Rina. Ya. Sudah kita terapkan di otoritas. Baik, Ibu, tadi saya dengar ada kata-kata smart village nih, Bu. Boleh diceritakan sedikit tentang smart village, Bu? Mungkin belum banyak yang dengar ya. Ya, saya rasa ini menarik ya, karena sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perincian rencana induk. Smart village itu tentu untuk mengantisipasi kebutuhan di di Ibu Kota Nusantara ini, karena sesuai tadi apa yang disampaikan, apa yang tertuang di dalam rencana induk ini kan kita akan menjadikan Ibu Kota Nusantara ini menjadi smart city. Nah, ini tentunya bagaimana smart village ini harus kita dorong agar masyarakat lokal, terutama di deliniasi 256.142 hektar ini juga dapat mengimbangi kebutuhan pembangunan IKN yang tentunya kita berharap nanti dapat saling untuk mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, konsep ini memang masih akan kami kaji, dan alhamdulillah sudah banyak masukan-masukan dari stakeholder pemangku kepentingan yang lainnya. Tentu ini akan kami bahas dan segera akan ditentukan oleh pimpinan bagaimana bentuk smart village yang artinya adalah masyarakat pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan IKN ini tentu akan menggunakan antara lain IT base ya, jadi teknologi informasi. Oke, baik. Jadi untuk menuju ke smart village tentunya tadi ada IT base, kemudian pelatihan SDM yang berbasis teknologi informasi ya, Bu, tentunya ya, Bu. Wah, nanti kami bisa berpartisipasi di sana nih, Gunadarma ya, Bu, untuk membantu pelatihan dari IT base gitu ya, community ya, Bu. Nah, kemudian juga tadi kan kalau dikemukakan bahwa IKN itu nanti akan menjadi smart city, ya kan, kota cerdas, kota dunia, didukung oleh daerah-daerah sekitarnya yang terdiri dari smart village ya, Bu. Jadi desa tidak boleh tertinggal ya, Bu. Desa harus menjadi pendukung dari ibu kota yang cerdas tadi. Nah, tentunya kita semua berharap nih dari pelatihan-pelatihan SDM yang berbasis kompetensi tadi akan didapatkan tenaga-tenaga yang handal dan juga tersertifikasi ya, Bu, bisa tersertifikasi baik nasional maupun nantinya diharapkan akan ke tingkat internasional, karena dengan tujuan IKN menjadi etalase Indonesia untuk kota dunia ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya, Bu ya. Iya, baik ya, Ibu. Betul sekali. Iya, baik. Nah, para pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan dari Ibu Diani mengenai kesiapan dan potensi sumber daya manusia dalam rangka untuk mendukung pembangunan IKN. Mungkin sedikit, Bu, kalau rantai pasok SDM-nya mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu, sebelum kita break ke segmen ketiga. Ya, tentunya kalau terkait dengan rantai pasok ini kita tidak lepas dari melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Kabupaten PPU, karena
kita juga harus kita katakan kota dunia untuk semua, maka tentu termasuk juga saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan juga kami sudah berkoordinasi dengan staf khusus Presiden yang menangani bidang disabilitas, itu tentu akan kita juga lakukan nanti pemberdayaan kira-kira apa yang bisa mereka perbuat dalam rangka untuk berkontribusi dalam pembangunan di IKN. Jadi SDM ini sebenarnya sangat penting sekali Bu, dan tidak saja konstruksi tapi juga non konstruksi, karena justru peluang yang sangat besar ada di usaha-usaha di luar sektor konstruksi, untuk terutama untuk masyarakat. Demikian. Iya betul. Jadi ini koordinasinya dengan Kementerian Tenaga Kerja juga ya Bu ya, selain Kementerian PUPR. Dan juga mungkin ada Kemendikbud kali Bu ya, mungkin untuk vokasi ya Bu, pendidikan vokasi. Dan tadi saya senang sekali mendengar Ibu membahas mengenai inklusivitas dalam SDM Bu. Kayak saya merinding gitu Bu, soalnya kan banyak yang lupa ya Bu, saudara-saudara kita yang difabel itu seringkali tertinggal gitu. Tapi alhamdulillah ini dengan tadi pernyataan Ibu bahwa difabel tidak ditinggalkan dan inklusivitas bisa dijalankan, insya Allah kita akan mendapatkan suatu kesempatan bagi potensi SDM baik lokal maupun nasional mungkin Bu ya, karena kan boleh dong ya dari Papua misalnya atau dari Jawa, Sulawesi juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini Bu ya. Karena ini kan ibu kota Nusantara, ibu kota seluruh bangsa Indonesia gitu. Jadi tentu ini merupakan semua masyarakat ini tentu bisa berkontribusi, tapi tentunya kita ada prioritas, ada tahapan, karena pembangunan IKN ini kan sesuai dengan rencana induk sampai 5 tahapan sampai dengan 2045. Jadi jangan hanya melihat sampai dengan akhir tahun 2024 Bu. Iya betul Bu ya. masih ada peluang sampai 2045 dan seterusnya ya Bu. Betul. Jadi tahap 1 sampai 2024, tahap 2 2020 2029, tahap 3 2029 2034. Tahap 4 2034 2039 ya. Nah itu jadi sebenarnya banyak peluang-peluang yang nanti bisa dimanfaatkan, dan tentu menjamin keberlangsungan dari pembangunan di IKN menjadi sangat penting. Baik Bu. Jadi kalau tadi saya ingat ya Bu, kita kan tahun 2045 udah menjelang ini Bu ya, menjelang Indonesia Emas. Betul ya Bu, Indonesia Emas ya. Itu tujuannya. Iya, itu tujuannya. Tujuannya Indonesia Emas, di mana diharapkan Indonesia memiliki SDM yang unggul, dan ini kita harus mengambil potensi dari tahun 2030 ya Bu, di mana terjadi pertumbuhan generasi muda yang kita Bu, kalau di tahun 2030 itu bonus demografi. Iya. Bonus demografi Pak ya, terima kasih Pak Niko. Baik, bonus demografi di tahun 2030 itu di mana generasi kita itu banyak dari segmen ini ya Bu, segmen usia tenaga kerja itu di batas usia produktif ya. Jadi harus segera, harus ditangani nih. Kalau enggak kita kehilangan kesempatan nih bersaing dengan negara-negara dunia ya Bu, betul ya? Betul. Iya, baik. Nah, Ibu, ini kita nanti akan bincang lagi di segmen ketiga. Jadi kita sekarang akan break dulu, dan untuk sebagai gambaran tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu Diani, para pemirsa, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini, yaitu tentang peran Propanraya dalam mendukung pembangunan IKN. Nah, kita akan melihat bahwa di sini pihak swasta juga telah berperan aktif dalam proses pembangunan IKN. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Perpindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur akan memacu pengembangan sumber daya manusia SDM di wilayah ini. Lembaga-lembaga dan pemerintah setempat akan mengambil peranan besar untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas sehingga mampu berkontribusi dalam membangun IKN
Propanraya sebagai perusahaan cat asli Indonesia turut mendukung pembangunan IKN. Propanraya berkolaborasi dengan lembaga dan pemerintah setempat untuk mendukung berbagai macam kegiatan yang mendukung pembangunan IKN. Hal ini jelas sejalan dengan misi PT Propanraya. Bentuk dukungan ini merupakan komitmen Propanraya untuk membangun Nusantara. Berbagai macam kegiatan yang telah Propanraya lakukan antara lain sharing knowledge dengan berbagai macam instansi, mendukung webinar IKN, hingga memberikan pelatihan pengecatan kepada sumber daya manusia di IKN. Propanraya pun telah mengantongi berbagai macam sertifikasi pendukung dan memiliki sertifikat TKDN. Semoga dengan dukungan Propanraya untuk pembangunan IKN semakin mendorong pertumbuhan IKN ke arah yang lebih baik. Pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga letok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Jari kaki sintak, dahuluan kan masak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung
hurung bari-bari. Mangga ricak, patah kayu bengkok. Tanduk sapi, guli bir bawang. Tanduk sapi, guli bir bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Nang mana batis kutung, dikitip di bawang. Ampar pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. 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 Para pemirsa UJ TV, masih bersama kami di UJ Talks eksklusif IKN seri ke-31 dan kita telah sampai ke segmen ketiga. Nah, para pemirsa, di segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai peran institusi swasta dalam mendukung pembangunan IKN berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi. Nah, tadi kita telah menonton dari tayangan video mengenai Propanraya, perannya dalam mendukung pembangunan IKN. Nah, bersama saya telah hadir di sini Bapak Dr. Insinyur Yuwono MBA MArs. Selamat pagi Pak Yuwono, terima kasih sudah menemani saya pagi ini. Selamat pagi Bu Irina. Jadi ini Pak ya, Bapak adalah Direktur PT Propanraya. Betul. Dan juga penulis buku kolaboratif innovation ini Pak. Waduh, ini keren banget ini bukunya nih para pemirsa. Betul ya. sekali Bu Irina. Ini bisa didapat, ini nggak boleh iklan ya kita. Ini buku education. Iya, buku education, bisa tapi ini bisa didapat di toko-toko buku ya. Silakan Gramedia, di Shopee, di Tokopedia juga ya. bisa. Baik. Ternyata Pak Yuwono ini juga banyak sekali bukunya Pak ya. Ada eksplorasi desain arsitektur Nusantara ini Pak. Waduh. Ya, kita sudah mengadakan ya. sayembara 7 kali. Sayembara ini sayembara. Sayembara pertama ini, arsitektur Nusantara. Iya, arsitektur sayembara Nusantara. pertama. Wah, keren banget nih ya. Satu lagi Pak ini Pak. Ya, ini sayembara ke berapa? Ini ke ini ke desain 6, Pusat Informasi Pariwisata. Iya, sayembara terakhir ini. Ini dengan Kementerian Pariwisata. Oke, untuk mendukung terima kasih. pariwisata Indonesia. Baik, baik. Pak, jadi Pak Yuwono ini gelarnya banyak banget ya Pak. Dr. Insinyur Yuwono Imanto MBA MArs. Rajin belajar ya Pak? Ya, itu berkat semangat dari pemimpin perusahaan yang mengajak kita untuk continuous learning gitu. Ya. Salah satu. Jadi Bapak mungkin bisa ceritakan S1, S2, S3-nya dari mana? S2-nya double pula gitu Pak. Silakan Pak. Saya S1 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung. S1-nya. Kemudian waktu itu di era krisis moneter ya ada waktu saya ambil S2 di IPMI yang kebetulan join program dengan MBA Monash. Oh, ya. MBA-nya Monash dan IPMI. Iya, nah kemudian di tahun 2015 kebetulan saya ditugasi oleh perusahaan dalam ini Pak Dr. Hindadi Dharma, presiden saya yang juga hadir di sini ya. Saya belajar S3 karena waktu itu saya ditugasi untuk mendukung pengembangan kota kreatif. Oh, keren sekali. Jadi waktu itu saya akhirnya tertarik untuk menempuh studi di UI, jurusan Strategic Management yang
terpikir saya akan meneliti tentang industri kreatif dan kota kreatif yang kaitannya dengan arsitektur juga. Jadi motivasinya itu sebetulnya. Tepat sekali ya Pak, pas lagi trennya ekonomi kreatif. Buku ya, Pak? ini sebetulnya adalah disertasi saya. Yang ini disertasi diterbitkan dalam bentuk buku. Iya, kira-kira itu sih. Keren sekali, ini inspiratif ya para pemirsa ya. Jadi kita juga harus nyusul nih Pak Pak Yuwono ya. Kemudian MARS-nya nih Pak dari MARS-nya dari Trisakti ya. Dari Trisakti. Kebetulan juga ini saya ditugasi juga untuk mendukung IKN. Oh, untuk mendukung IKN. Ini dari pimpinan perusahaan juga, ya? Sehingga saya pikir saya perlu juga memahami tentang kaidah-kaidah urban design. Ya, maka saya ambil kuliah di Trisakti Urban Design dan baru selesai bulan lalu. Dan mudah-mudahan juga ya kalau ada tenaga waktu saya mau bukukan juga supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan mendukung juga pemikiran tentang pembangunan IKN. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Yuwono, luar biasa. Nah, ini Pak, kan dari Propan Raya ini sebenarnya perusahaan cat ya, tapi Bapak ini banyak berperan dalam kegiatan Pentahelix nih Pak ya, dengan para stakeholders yang lain ya Pak. Jadi ini mohon dijelaskan bagaimana peran swasta ini, institusi swasta dalam hal ini Propan Raya dalam mendukung pengembangan SDM pada umumnya dan bidang jasa konstruksi pada khususnya dalam pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara Pak. Silakan. Baik, ceritanya sebetulnya panjang ini, cuman ya dalam waktu yang singkat saya coba menjelaskan kegiatan kami yang intinya semuanya berdasarkan kepada misi perusahaan yang digarisbawahkan oleh pemimpin perusahaan, dalam ini founder kami Dr. Indah Adidharma dan CEO kami Pak Kris Adidharma. Jadi di dalam misi kami itu selain fokus kepada bisnis yaitu produk berkualitas, kemudian kemitraan bisnis, tetapi ada misi kepedulian terhadap lingkungan, dalam hari ini lingkungan alam, sosial dan budaya, dan juga ikut mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang ujung-ujungnya diharapkan bisa ikut berkontribusi ya di dalam pembangunan Indonesia. Nah, tentang IKN Nusantara ini unik nih. Kami sudah mengadakan sayembara desain arsitektur Nusantara selama 7 kali berturut-turut di tahun 2013 sampai 2019 ya. Di mana tahun 2012 ya kami juga sudah mengadakan sayembara desain green building. Nah, semua hasil sayembara itu selalu dibukukan. Nah, seperti ini ya bukunya ada. Jadi semuanya ada 8 plus 1 9 nih. Kami sudah bikin buku. Luar biasa nah, sekali. buku itu semuanya sudah kami serahkan kepada Pak Presiden Jokowi. Saya ketemu beliau beberapa kali dan kami juga surprise setelah pemilihan calon-calon nama, ujung-ujungnya nama IKN kok Nusantara. Apakah ini ada hubungannya dengan sayembara desain arsitektur Nusantara? Wah, yang mungkin Pak. Iya, karena beberapa judul terakhir di era Pak Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya, judulnya yang menentukan Pak Jokowi sendiri melalui Pak Arief Yahya. Yang 3 pertama di era Ibu Mari Pangestu. Nah, kalau terkait dengan tadi Pak Niko bicara rantai pasok ya, memang Propan ini perusahaan yang berdasarkan teknologi, sehingga produk-produk kami itu sudah didesain dari awal berkualitas, standar internasional dan punya kandungan dalam negeri yang tinggi. Cuman waktu itu belum tahu ada istilah TKDN ya, sehingga sekarang ada TKDN, kami tinggal mensertifikasi. Dan dalam kaitan misi yang keempat, yaitu mendukung pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 2012-2014. Melatih kepada customer, kepada mitra bisnis, dan juga kepada Pemda-Pemda. Pegawai harian lepas, karyawan Pemda. Karena kalau produknya berkualitas tapi tenaga aplikasinya tidak terampil, hasilnya kan tidak akan baik. Nah, itu sudah kami lakukan. Sehingga pada waktu kami diajak oleh Pemda setempat di IKN, Sepaku, lalu juga dengan Ibu Diani dari tim transisi badan otorita, lalu tim gubernur, kami menyambut sangat baik hal ini. Sehingga kami rapat berkali-kali, sehingga tadi dilihat di video ya, tanggal 4 Agustus kami mengadakan kayak launching lah. Bagaimana komitmen Propan terhadap pelatihan sumber daya manusia. Dan ujung-ujungnya kan pembangunan tidak lepas dari Kementerian PUPR. Kami pun pada tanggal 27 Agustus juga menyatakan dukungan kepada Menteri PUPR. Bukan hanya masalah rantai pasoknya, tetapi juga pelatihan tenaga kerja konstruksi.
Kalau soal rantai pasok, kami juga sudah digandeng oleh Kementerian PUPR, bisnis matching yang pertama, kedua, ketiga kami selalu dilibatkan, bahkan yang keempat juga kami hadir. Dan kebetulan juga Pak Pres tadi juga ada sambutannya ya sebagai Ketua Asosiasi Produsen Cat Indonesia. Sehingga punya kewajiban moral untuk memajukan industri cat, bukan hanya Propan. Nah itu sih yang mungkin barangkali bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bu Irina. Mudah-mudahan cukup menjawab. Iya, saya kira cukup jelas. Ini sebenarnya kalau mau dengerin ceritanya panjang ya Pak, tapi waktunya terbatas. Mungkin yang kedua tentang ini Pak, awal mula penulisan buku kolaboratif innovation ini Pak. Dan pentingnya penerapan konsep kolaboratif innovation ini apa sih Pak gitu ya? Penerapan konsep itu untuk pendekatan kita atau Propan juga ini dalam mendukung proses pembangunan IKN Pak. Jadi sudah saya jelaskan bahwa memang Propan ini perusahaan yang berbasis teknologi dan Pak Adi Dharma selalu menekankan sebuah moto yaitu human spirit of innovation is our way of life. Jadi kita harus mampu melakukan inovasi yang dipersembahkan kepada manusia pada akhirnya. Dan itu ada 5 kata yang saya selalu ingat ya. We learn, we know, we do, we create, we innovate. Kita harus selalu belajar agar kita bisa punya pengetahuan dan dengan pengetahuan kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang kreatif sehingga menghasilkan produk atau jasa yang inovatif, yang mengandung manfaat. Nah ini juga saya pikir jalan juga dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata saat ini, Pak Sandiaga Uno. Beliau selalu mengatakan kita mesti inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita dalam berinovasi mesti menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kemudian juga mesti berkolaborasi. Nah ini kata kolaborasi ini, kalau kita bicara quadruple helix kan akademisi, bisnis, government, komunitas. Betul. Media satu lagi media jadi pentahelix. Iya, jadi UGTV kan media Pak. Nah, jadi kita sudah bicara mencakup pentahelix berarti ya. Pentahelix. Nah, kalau bicara komunitas itu bisa komunitas asosiasi profesi kayak IAI, IARKI, tapi juga komunitas masyarakat, IALI ya. Nah, di masalah IKN ini kolaborasi ini menjadi lebih penting lagi. Sangat penting ya. Kalau saya waktu itu bikin buku ini kan dalam rangka mendukung pengembangan kota kreatif, industri kreatif, kemudian juga arsitekturnya. Kalau sekarang udah urban design, itu kolaborasinya lebih kencang lagi. Karena apa? Ada faktor politik, faktor sosial sangat bermain di sana. Sehingga menurut kami kunci sukses daripada pembangunan IKN salah satunya ya, bukan satu-satunya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat di IKN sehingga bisa berpartisipasi di dalam pembangunan IKN. Salah satunya memberikan pelatihan keterampilan tentunya ya, seperti yang saatnya Propan lakukan. Nah, Propan hanya bagian kecil, yang lain tadi Bu Diani kan banyak sekali pelatihan ya. Nah kalau soal pelatihan yang sifatnya menyiapkan tenaga kerja yang high teknologi, mungkin PUPR lebih banyak berperan. Kami dengan tim transisi lebih menyiapkan tenaga terampil khususnya cat. Nah sehingga ya itulah berdasarkan semangat dari yang dijadikan Propan bahwa harus selalu kreatif inovatif, harus selalu continuous learning, harus drive to excellence, sehingga lahirlah buku ini. Dan saya pun akhirnya di tahun 2015 kuliah S3 untuk mendalami industri kreatif dan kota kreatif. Tahun lalu saya kuliah untuk mendalami urban design, rancang kota. Sehingga jadi saling melengkapi nih Pak. Iya. Kayaknya the right man on the right time ya. Iya, jadi saya bisa menjalankan tugas yang dibebankan diberikan kepada saya oleh Propan, tapi juga bisa memberi manfaat kepada tadi masyarakat pentahelix tadi. Masyarakat bangsa dan negara nih Pak. Kira-kira itu sih mungkin barangkali itu yang mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu ya. Baik Pak. Nah ini Pak, kalau tantangan dan harapan ini Pak, tantangan dan harapan masyarakat ya, tentunya swasta ini bisa diwakili Propan nih. Bagaimana sih Pak tantangan dan harapan ini untuk menjalankan kolaborasi dan inovasi dengan stakeholders lain nih dalam mencapai pembangunan IKN yang berkelanjutan Pak? Karena kan kita targetnya nggak sampai 2024, tadi udah disebutkan oleh Bu Diani ya. Kita sampai Indonesia Emas 2045 dan selanjutnya nih ya kita nggak tahu anak cucu kita ya Pak. Diharapkan mungkin 100 tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi kita nggak tahu ya. Nah itu gimana Pak tantangan untuk mencapai pembangunan IKN yang berkelanjutan itu Pak?
Jadi saya melihatnya ya, saya kan mulai ke IKN itu awal Juni. Sudah bertemu banyak pihak ya. Dari tentunya timnya Budiani, dari tim transisi, dari kecamatan, Sepaku, kemudian dari asosiasi-asosiasi di sana, kemudian juga dengan Pemda-Pemda, lalu beberapa calon investor juga ya. Ya kalau bicara soal peluang, swasta punya peluang yang sangat besar. Peluang apa kalau kita lihat dari investasi, investor misalnya. Yang saya tahu mungkin mohon maaf kalau salah dikoreksi. Dana pembangunan IKN itu hanya sebagian dari dana APBN. Kalau nggak salah 30%. Betul. 70%-nya kan membutuhkan investor. Betul. Baik investor lokal maupun luar negeri. Dalam ini swasta. Nah kita bicara harapannya Indonesia dulu ya. Peluangnya besar untuk swasta menjadi investor dari sisi investasi. Tapi kalau dari sisi melihat IKN ini kan di Kalimantan kan konturnya berbukit-bukit, lalu juga lembab, panas ya. Itu dalam membangun itu tidak mudah. Betul. Membutuhkan material konstruksi yang betul-betul bisa fit terhadap iklim. Iya. Mau pakai kayu misalnya kan mau banyak dipakai tuh kayu ya. Itu butuh finishing yang yang itu bagus. Perlu. Nah dalam ini Propam memang bidangnya di situ. Weather shield ya Pak? Ya punya teknologi yang bisa meriset. Kami siap mendedikasikan lab kami, teknologi kami untuk meriset bahan material yang tepat. Jadi ada laboratorium. Ada 24 jam tadi di TV ada ya, Alkindo Mitra Raya. Ya. Keren itu banget ya Pak. Bekerja 24 jam membuat bahan bakunya cat. Kalau Dekorindo Raya membuat cat dengan teknologi yang tercanggih saat ini di Asia Pasifik. Dan videonya baru ada 3. Nah itu yang saya melihat itu adalah peluang. Oleh karena itu pihak swasta tentunya Propam hanya satu ya, swasta kan banyak. Itu ya dari sisi investasi, dari sisi memberikan pelatihan tadi sumber daya manusia, termasuk saya juga aktif di asosiasi baja. Teman-teman udah sangat siap tuh dengan rantai pasoknya maupun dengan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan. Dan juga beberapa asosiasi lain. Itu juga para urban designer juga saya rasa ini urusannya udah bukan arsitektur lagi. Seperti pada waktu saya menulis buku ini ya dengan Pak Heri Sungkari dan Profesor Yosef, bicaranya membangun kota arsitektur yang diketekankan. Kalau sekarang udah urban design. Oleh karena itu tepat sekali saya kebetulan puji Tuhan diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan program urban design sehingga bisa memberikan sumbangan pemikiran on behalf of Propam dan untuk masyarakat dan perguruan tinggi. Dan tadi untuk pentahelik tadi, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya, karena waktunya singkat. Ya. Baik, terima kasih Pak Yono. Nah, para pemirsa kita ternyata telah berada di penghujung nih ya, hampir penghujung acara ini. Tentunya kita ingin mendengar para narasumber ini untuk memberikan closing statement. Nah, bagaimana tantangan dan harapan pembangunan IKN dari persepsi dan peran masing-masing narasumber ini. Kemudian mungkin saya ke Pak Niko lagi nih. Pak Niko masih dengan kami, Pak Niko? Halo Pak Niko. Selalu Bu Irina. Iya, Pak Niko. Ini closing statement apa nih Pak yang bisa Bapak berikan terkait dengan tantangan dan harapan pengembangan SDM dan rantai pasok konstruksi di kawasan pendukung IKN untuk pelaksanaan konstruksi di IKN Nusantara, Pak. Monggo Pak. Tantangan dan harapan. Ya. Kita bicara rantai pasok, kita bicara tadi material, alat, teknologi dan SDM. Ya. Tantangannya kita perlu banyak sekali yang harus kita kerjakan. Kita membuka satu daerah yang begitu yang baru ini. Saya kebetulan saat saya itu masih di Kabupaten saya menjadi satgas juga untuk IKN. Saya sudah ke sana berkali-kali dan saya tahu betul banyak sekali yang kita kerjakan di sana. Daerahnya masih begitu perlu pembenahan, pembangunan, juga pematangan tanah dan sebagainya. Dan material harus disiapkan, alat juga, teknologi, apalagi tadi disampaikan, sangat penting sekali. Kemudian juga SDM, baik SDM yang ahli maupun terampil, baik yang konstruksi maupun konstruksi. Harapan kami, semua pihak mari kita bersama-sama mendukung pembangunan IKN Nusantara, karena ini merupakan salah satu daripada dari Indonesia, kita bangun Indonesia untuk dunia. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi
kita bangun Indonesia untuk dunia ya, Pak Niko ya. Luar biasa kita. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa di-mute. Ya. Maaf. Ya, baik. Tadi dari Pak Niko kita ingin membangun IKN Nusantara menjadi kota dunia. Tentunya tidak mudah, tapi kita optimis ya Pak Niko ya. Dari Direktorat Kelembagaan dan SDM Konstruksi ini optimis untuk bisa menjalankan kolaborasi dan pentahelix dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Niko. Nah sekarang kita ke Bu Diani. Ibu masih ada bersama kami, Bu Diani. Siap. Ya, Ibu ini mohon dapat dijelaskan mungkin bagaimana persepsi dari bidang otorita IKN ini untuk bidang SDM dan pemberdayaan masyarakat, tantangan dan harapannya bagaimana nih Bu untuk pengembangan SDM dan rantai pasok konstruksi di kawasan pendukung IKN untuk pelaksanaan konstruksi IKN ini. Baik. Jadi saya mengquote apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu Ibu Kota Nusantara ini adalah Indonesia X. Ya, Indonesia eksperimen. Nah tentunya ini akan menjadi sesuai dengan visi yang ada, bagaimana kita ingin menjadikan Ibu Kota Nusantara ini sebagai smart city, pembangunan berkelanjutan. Di situ ada juga komitmen Indonesia di Sustainable Development Goals, lalu juga menjadi simbol identitas nasional dari bangsa Indonesia. Nah ini tentunya dan juga ditambah dengan komitmen negara di sini adalah antara pemerintah dengan DPR juga sudah sepakat. Nah ini tentunya tantangan yang paling besar adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga harus memperhatikan lingkungan manusianya, ya itu menjadi sangat penting. Bahwa tadi Pak Niko dari PUPR, lalu kontribusi dari Pak Yuwono. Tentu kami dari Otorita Ibu Kota Nusantara sangat terbuka dengan dukungan dan juga partisipasi dari berbagai masyarakat. Nah, harapannya tentunya kita semua ya karena tadi sudah ada komitmen bersama, mari kita tingkatkan optimisme bahwa di tengah-tengah situasi yang sekarang ini mungkin tahun depan disampaikan akan ada resesi. Nah, tentu pemerintah juga tidak akan meninggalkan atau tetap mengutamakan prioritas-prioritas yang sesuai dengan prioritas nasional yang ada. Nah, tentu pembangunan IKN ini sesuai dengan skema yang ada yang memang didukung oleh APBN, ada yang juga kita harapkan ada partisipasi dari swasta dan juga dari dukungan pemangku kepentingan yang lainnya. Tentu mari kita tingkatkan sekali lagi optimisme dan tentu segala sesuatu yang selama ini juga sudah sangat disambut oleh masyarakat Kalimantan Timur, ini tentu menjadi kekuatan kita bersama untuk bersama-sama membangun Ibu Kota Nusantara. Demikian Ibu Rina. Ya, terima kasih Bu Diani, senang sekali mendengarkan dari tantangan dan harapan yang disampaikan oleh Bu Diani tadi ya, harapan kita semua tentunya. Nah sekarang kita ke Pak Yuwono nih, kembali ke Pak Yuwono. Pak Yuwono, gimana nih Pak, kita untuk tantangan dan harapan nih, pengembangan SDM dan rantai pasok konstruksi di kawasan pendukung IKN untuk pelaksanaan konstruksi ini dari persepsi pihak institusi swasta Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya tertarik mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Bu Diani ya. Bahwa IKN akan menjadi kota dunia, menjadi green city, menjadi smart city, bahkan juga cultural city ya. Jadi kota untuk dunia, kota untuk semua, dan bisa menjadi simbol kebudayaan baru Indonesia. Pengertian baru bukan baru ada, tapi dari yang sudah ada akan terkompilasi semuanya di IKN. Jadi menjadi kota simbol dunia bagi Indonesia. Nah, Propan kebetulan tadi saya katakan perjalanan kami mendukung IKN itu sudah dari dulu sebenarnya sangat panjang. Contoh kalau Ibu bicara Green City ya, sejak 2012 kami sudah mengadakan sayembara desain Green Building.
Iya. Kemudian juga bahkan jauh sebelum itu mungkin tahun 2008 kami terpilih menjadi satu-satunya supplier yang bisa mensuplai IKEA. IKEA itu furniture buyer terbesar di dunia, nggak punya pabrik. Nah, vendor-vendornya semuanya harus pakai cat yang ketat sekali, syarat greennya. Dan Propan satu-satunya di Indonesia yang bisa mensuplai IKEA. Nah, itu sebenarnya. Kalau bicara soal cultural city, Propan tahun 2017 ya, mulai terlibat mendukung aktivitas heritage building, cultural budaya. Jadi kawasan budaya kota tua dan sampai membuat produk khusus yang bisa bernapas. Revitalisasi kota tua, kemudian kawasan budaya. Sekarang kita sedang mendukung kawasan Balai Kambang ya, yang merupakan tesis magister arsitektur saya. Oh, keren sekali. Nah, kalau bicara soal smart city, Propan juga sudah menerapkan teknologi 4.0 di produksi kami yang dari Propan. 4.0 itu semuanya udah digitalisasi, otomatis robotisasi, ya. Dan juga kami sudah menerapkan enterprise resource planning di dalam manajemen kami dengan SAP. Ya, jadi artinya kami juga siap untuk juga mendukung IKN secara menjadi smart city. Nah, itu perjalanan panjang yang kebetulan terkumpulnya di tahun ini ya. Wah, IKN Propan mendukung. Sebetulnya sejak dulu kami sudah mempersiapkan. Nah, sehingga intinya apa yang ingin kami sampaikan, Propan sebagai perusahaan asli Indonesia yang sudah 79 itu berarti 43 tahun berdiri ya. Dan Pak Adi Dharma sendiri sebagai founder memang pulang ke Indonesia memang punya misi ingin ikut menciptakan sesuatu yang berguna, berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Dan karena bidang beliau cat ya, beliau dokter kimia, maka di bidang inilah Propan komit mendukung pembangunan IKN agar menjadi kota dunia dan melalui produk-produk tentunya ya tadi ya produk cat kayu, kemudian cat besi, cat beton, market dan semuanya. Tetapi juga mendukung dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, budayanya. Ya, totalitas kami adalah sesuai dengan misi yang digarisbawahi oleh pendiri-pendiri dari Propan, ya Pak Adi Dharma, Pak Kris sebagai CEO, di mana misi nomor 5 sudah tertulis memang, ikut mendukung pembangunan Indonesia. Sehingga misi itu semuanya bukan hanya kalimat, tapi diejawantahkan melalui semangat tadi human spirit innovation, lalu juga melalui value-value yang memang digarisbawahi yaitu integrity, creative learning, creative innovation, care, kemudian continuous learning, dan drive to excellence, harus persisten. Jadi semuanya itu kami merasa siap untuk mendukung pembangunan IKN agar IKN bisa berjalan 2024. Saya membayangkan upacara di sana. Alhamdulillah saya ikut diundang, mudah-mudahan bisa upacara di sana dengan Bu Diani, dengan Pak Niko, direksi Propan juga. Lalu Gunadarma juga sudah malah duluan bangun ya. Sudah duluan. Masih ini Pak, masih sedikit Oh iya, oke. Belum siap. Jadi kolaborasi Pentahelix berasa sekali di IKN. Bahkan lebih daripada waktu saya membuat buku ini bicara Pentahelix di industri kreatif dan kota kreatif. Saya rasa mungkin itu barangkali waktunya sudah habis. Kalau mau ngomong misi panjang kali lebar. Iya, nanti bisa sampai siang nih Pak kita. Sampai siang. Terima kasih ya Bu Irina, juga Pak Niko dan Bu Diani ya. Bisa berkumpul pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Jadi para pemirsa UG TV, kita hari ini telah mendapatkan narasumber yang hebat-hebat. Ini benar-benar saling melengkapi dari Pentahelix ya, dari Kementerian PUPR, dari Otorita IKN, dari pihak swasta, Propan Raya. Ini kita semua telah bertekad gitu ya, telah bertekad untuk bisa memajukan atau mempercepat nih proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan konstruksi di IKN. Dan tentunya ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah saja, tapi tentu dengan dukungan kita semua, baik dari pihak swasta dan juga akademisi. Dan Gunadarma juga berperan dalam proses pembangunan IKN ini. Tentunya kami ingin selalu menampilkan informasi terkini dalam proses pembangunan IKN ini, dan tentunya semuanya itu akan menjadi suatu kekuatan yang sinergis ya,
dalam menuju ke 2024 ya. Dan UGTV ini selalu akan menayangkan serial UG Talk eksklusif IKN pada setiap Senin pada jam 8.30 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, para pemirsa, tentunya tidak terasa kita mungkin sudah sampai di penghujung acara ini. Kami ingatkan bahwa kami akan selalu hadir melalui live streaming UGTV, www.ugtv.co.id, www.tv.gunadarma.ac.id, dan Anda dapat juga mengakses dari UGTV Mobile yang dapat diakses dari Play Store dan App Store. Nah, kami pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Insinyur Nikodemus Daud MSI dari PUPR, Direktur Kelembagaan dan SDM Konstruksi PUPR, kemudian Ibu Dr. Diani Sadiawati SH LLM dari Otorita IKN, dari Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi IKN, kemudian Pak Yuwono, Dr. Insinyur Yuwono MBA MArs, beliau Direktur dari Propanraya dan penulis banyak buku yang tentunya bisa kita pergunakan untuk pembelajaran masyarakat bersama, dan tentunya Gunadarma tidak lupa akan selalu hadir bersama Anda dalam serial UG Talks eksklusif IKN sampai 2024. Dan saya Irina Mildawani sebagai host pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kami ucapkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.